Shalom, selamat siang kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ibadah rutin Permakris IKUA pada tanggal 28 Agustus 2020. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, penyampaian dari pengurus. Dan yang keempat adalah penutup. Kepada pelayan kami persilakan. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada kakak-kakak dan juga teman-teman yang mana telah menyempatkan diri untuk hadir pada ibadah kita di siang hari ini. Memulai ibadah kita di hari ini, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita mengangkat lagu pujian dengan judul Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Kita berdoa. Selamat siang Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kembali lagi kami anak-anak-Mu menghampiri takhta kekudusan-Mu, seraya ingin mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan, sehingga kami masih boleh ada sampai pada saat ini. Tuhan, di siang hari ini kami mau melakukan ibadah kami ini Tuhan. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Menyadari akan segala perbuatan dan kesalahan kita, marilah kita tunduk kepala dan mengaku segala dosa kita. Pengakuan dosa dimulai.
pengakuan dosa selesai. Dengarkanlah berita nugrah yang datang kepada kita di siang hari ini, yang mana terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Untuk meresponi berita anugerah kita, marilah kita mengangkat pujian yang berjudul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baiklah, kita akan lanjutkan gerakan cinta Alkitab kita, yang mana terambil di dalam Imamat pasalnya yang ke-17 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Imamat pasalnya yang ke-17 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Jika kita semua sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita semua di siang hari ini, dengan judul Tempat Menyembelih dan Mempersembahkan Korban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya." Maksudnya, supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun, dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang bangsanya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan.
dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Berubahlah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Marilah kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kepada pelayan saya persilakan. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur hingga sampai dengan detik ini, kami semua bisa berkumpul di tempat ini dan memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Khusus pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau terangilah hati dan pikiran kami, jauhkanlah kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup di dalam diri kami. Bantulah kami ya Tuhan membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan, tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Amin. Baiklah, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan dilimpahkannya pada hari ini kepada kita semua, sehingga kita dapat mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan sehat. Baiklah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yunus 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Berikut bunyi firman Tuhan. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya.
Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Baiklah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan firman kita pada hari ini, saya mengangkat tema Allah mengasihi semua bangsa. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada prinsipnya Yunus adalah seorang nabi yang percaya kepada Allah, sekaligus mengetahui dengan pasti sifat-sifat atau karakter Allah yang sesungguhnya. Yunus mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan adalah Allah yang selalu menyesali terhadap malapetaka yang hendak Ia datangkan bagi umat-Nya. Allah adalah Tuhan yang menghendaki agar manusia hidup dalam kesejahteraan, sebab Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia selalu bertindak untuk membebaskan manusia dari berbagai tekanan-tekanan kehidupan. Ia selalu datang mengangkat manusia dari berbagai kesukaran hidup, bahkan dalam perbudakan. Sebab Ia adalah Tuhan yang penyayang. Allah adalah Tuhan yang sangat rindu mengangkat manusia dari dosanya, sebab Allah tidak menghendaki manusianya terus berkepanjangan di dalam dosa. Itu sebabnya Allah adalah Allah yang pengampun. Dan keinginan Allah yang paling utama ialah bukan menghukum orang berdosa, tetapi pada prinsipnya Ia sangat merindukan atau Ia mau menanti-nantikan pertobatan dari manusia berdosa tersebut. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Tuhan yang panjang sabar. Ia adalah Tuhan yang selalu setia pada perjanjian yang pernah diikatnya. Sekalipun perjanjian tersebut seringkali dilanggar oleh manusia, Dia selalu menjangkau sekalipun perjanjian tersebut seringkali dilanggar oleh manusia. Dan Dia juga selalu menjangkau orang berdosa dan membawa kembali dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Nah, itulah sebabnya Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Namun sesungguhnya Yunus adalah nabi yang hanya percaya kepada Tuhan hanya dalam pikirannya saja. Ia tidak pernah memiliki sifat bahkan karakter Allah dalam hatinya. Sebab hatinya sudah diselubungi oleh sifat atau karakter yang eksklusif dan partikularis, yang dimana hatinya tersebut selalu merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya lah yang paling benar. Tapi juga bahkan dia merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya tadi yang paling patut menerima segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ia memiliki perasaan yang tidak senang, bahkan iri hati dan juga dendam terhadap orang Niniwe sebagai ibu kota Asyur pada saat itu. Karena pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur pernah mengalahkan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria. Dan itu berarti Samaria pernah diperintah oleh Niniwe sebagai ibu kota daripada Asyur. Nah, Yunus pada saat itu menjadi marah sebab nubuat-nubuat yang pernah disampaikannya kepada orang Niniwe ternyata dibatalkan oleh Tuhan. Oleh karena ternyata telah terjadi pertobatan dari kalangan orang Niniwe tersebut, sekalipun orang Niniwe itu tidak disukai oleh Yunus. Nah, realitanya ini membuat Yunus mengalami konflik batin yang mendalam
sehingga ia bereaksi dengan emosi yang tidak terkendali. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia mati. Bahkan ia bersikeras menantikan dan mau menyaksikan kehancuran orang Niniwe tersebut, seperti yang pernah dinubuatkannya sebelumnya. Ia menyingkir keluar kota, membuat pondok dari dahan-dahan untuk menaungi dirinya dari sengatan matahari. Tetapi ternyata persoalan baru pun muncul ketika pohon jarak yang tadi yang tumbuh atas perkenaan Tuhan dan menaungi Yunus dari sengatan matahari tersebut tiba-tiba mati karena sengatan ulat yang kemudian mengusik ketenangannya sehingga matahari menyengatnya atau kembali menyakitinya. Yunus kembali marah dan untuk kedua kalinya Yunus meminta untuk mati. Dalam kondisi seperti ini Allah mempertanyakan sifat Yunus. Mengapa hambanya bisa begitu tidak saleh? Mengapa seorang nabi malah memiliki sifat eksklusif, partikularis yang hanya tertuju kepada kepentingan pribadi? Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jaraknya yang menaunginya tersebut, bukankah Allah yang lebih sayang terhadap orang-orang ciptaannya termasuk mereka yang ada di kota Niniwe yang kemudian membatalkan hukumannya karena pertobatan orang-orang tersebut? Pada dasarnya Allah adalah Tuhan yang membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang berdosa. Ia terus-menerus membuka tangannya bagi pertobatan manusia dan ia menanti datangnya manusia-manusia yang bertobat. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mempertanyakan atau membenci pencurahan kasih setia Allah dalam penyelamatan manusia karena semua itu sebenarnya adalah hak prerogatif dari Allah itu sendiri. Dan orang Niniwe sesungguhnya adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hal tersebut sebab mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang petunjuk moral yang benar karena tidak ada orang yang menuntun mereka pada saat itu untuk ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesungguhnya mengajari kita beberapa hal. Yaitu yang pertama, bahwa hendaknya setiap hamba atau pelayan Tuhan, bahkan setiap orang percaya, bahkan gereja sekalipun, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa setiap orang pada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu untuk menghadirkan kepada dunia tentang kehendak Allah dalam rangka mewujudkan pertobatan tadi, keselamatan, dan kesejahteraan. Nah, yang kedua, hendaknya setiap hamba, pelayan Tuhan, orang percaya, atau gereja sekalipun memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki hati dan sifat-sifat yang baik yang bertujuan untuk mengangkat ciptaannya, yaitu manusia itu sendiri secara khusus daripada dosa. Dan tentunya sifat dan karakter Allah itu harusnya dimiliki oleh setiap hambanya. Bahkan harus dimiliki oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan. Harus dimiliki juga oleh setiap orang yang percaya. Karena pada dasarnya semua mereka yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan adalah sahabat Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah setiap hamba, pelayan Tuhan, dan setiap orang percaya, bahkan gereja sekalipun, untuk tidak senang melihat orang susah dan tidak susah untuk melihat orang senang. Sebaliknya, gereja, orang percaya, pelayan Tuhan, dan hamba Tuhan selalu bersedia untuk menangis dengan orang yang menangis juga dan bergembira dengan orang yang bergembira juga. Dengan kata lain, bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk bersimpati bahkan berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita, terutama yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupan ini, siapapun dia dan agama apapun yang ia yakini. Teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, bahkan yang sudah menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan, yang dimana sebenarnya situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa saat ini sifat seperti Yunus tadi, yaitu eksklusivisme, partikularisme, dan permusuhan, merupakan musuh besar kita, bahkan musuh besar kita bersama. Karena pada prinsipnya, hal-hal tersebut sangat menghambat ternikmatinya sebuah keselamatan bersama.
Sebaliknya, tatanan kehidupan yang bermoral dan berpadanan dengan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekuatan yang menghantarkan kita semua pada keselamatan dan kesejahteraan. Sebab itu, marilah kita semua, dimanapun kita berada, supaya kita mampu dan kita bisa melakoni peran kita masing-masing dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang kepada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Mungkin itu saja firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pedomani dan kami implementasikan kepada kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, semoga firman-Mu dapat berguna serta dapat menjadi pegangan kami dalam setiap langkah kami ke depannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk mengamini firman Tuhan kita di siang hari ini sekaligus persembahan syukur yang akan kita berikan, marilah kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu kepada pelayan dengan kasih saya persilakan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat berkumpul di sini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami baca, kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa, oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa bagi keluarga kami ya Tuhan, dan juga bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang selalu menyertai keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang kami tempuh ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan hari ini maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau juga turut memberkati mereka semua ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan dan pendidikan yang sedang mereka tempuh. Kami juga ya Tuhan adalah makhluk yang lemah. Kami sadar ya Bapa bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai setiap aktivitas yang akan
kami lalui setelah ibadah ini Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri seluruh peribadatan kita di siang hari ini, marilah kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman pelayan yang telah melayani kita dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut ke acara yang ketiga, penyampaian pengurus. Kepada pengurus kami persilakan. Demikianlah penyampaian dari pengurus. Kita melanjut ke acara yang terakhir, penutup. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ibadah rutin Permakris IKUA pada tanggal 28 Agustus 2020. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai bertemu di ibadah rutin Jumat selanjutnya. Amin.